ya bersyukur di SMK Negeri 1 Situbondo ya ada yang mengikuti CGP. Kadang-kadang juga kita sudah, saya sendiri di sekolah awal ya di sini sudah sering saya motivasi seperti arahan teman-teman itu ya saya kembalikan lagi pada rekan-rekan guru itu di karena ada yang masih belum yang ini. Alhamdulillah di sini juga banyak ada yang mengikuti. Jadi dengan mungkin program dari pemerintah ya, itu ada guru penggerak, mungkin maksudnya ke depannya itu jadi guru-guru ini bisa menggerakkan dari ya lembaganya, terutama lembaganya itu bisa lebih maju lagi dengan adanya dari ya calon-calon CGP ini di situ memberikan sentuhan-sentuhan inovasi. Jadi karena memang tanpa adanya inovasi itu ya kita untuk kedepannya ya untuk kemajuan daripada sekolah itu ya akan sedikit lambat ya. Tapi kalau dengan adanya inovasi itu akan ya lebih nantinya program-program terutamanya dari pemerintah itu bisa terrealisasi. Ya contohnya dengan adanya GCC ya, kemarin GCC itu bukannya guru saja tapi pengawas juga, kepala sekolah harus di situ harus berinovasi. Nah ini ya dari kegiatan ini ya pastilah dari sekolah masyarakat Pak pimpinan ya mendukung daripada CGP ini ya. Jadi sekarang berapa bulan? 6 bulan ya Pak, 6 bulan ya 6 bulan ya waktu yang cukup lama ya, di situ juga karena memang CGP ini dipersiapkan gitu ya, dipersiapkan materi-materi yang diberikan itu cukup ya kompleks, cukup banyak di situ karena di situ bisa seorang CGP nantinya kalau sudah sudah lulus, kalau sudah jadi guru penggerak ya, jadi guru penggerak itu bisa langsung mungkin nanti dengan persyaratan-persyaratan tertentu bisa menjadi seorang pengawas, bisa menjadi seorang kepala sekolah di situ ya. Guru penggerak itu arahnya ke sana karena memang ini di sini Pak jadi ya sama Pak ini calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas ya. Moga-moga nantinya kedepannya bisa terrealisasi. Karena memang apa ya? Tahun 2024 dan tahun 2025 ini termasuk besar-besaran dari kepala sekolah yang pensiun. Ya, di Bondowo saja, di Situbondo mungkin sedikit ya, terus kemudian ada 3 Pak di Bondowoso, terus di kota-kota lainnya ini tahun banyak. Jadi yang siapa yang menggantikan itu? Ya ini guru-guru penggerak ini ya, nanti mungkin menggantikan di situ. Jadi memang sudah dipersiapkan dan juga dan siap untuk di mana saja ini. Ini kalau jadi karena memang semua kan harus merata pendidikan harus merata. Jelas bahwa dengan adanya calon guru penggerak ini melihat ya daripada sekolah itu bagaimana terlihat. Jadi jangan sampai di situ ada guru penggerak tapi sekolahnya tidak tergerakkan. Ya, yang jelas bahwa kalau ada guru penggerak itu sekolah itu juga
sudah tergerak dengan adanya inovasi-inovasi. Jadi memang kadang-kadang ada benturan-benturan itu ada, tapi tetap aja kalau sudah di situ ada gerak pasti ya sekolah itu ya tergerakkan seperti itu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya berikan. Jadi juga ini Pak ya, saya senang dengan ini adanya, mungkin sama dengan yang saya terapkan di dulu di SMA pendidikan ya. Jadi ada Jumat Takwa, Jumat Sehat, Jumat Bersih ya. Di sini ada di apa ini tasbih ya. Jadi Jumat tasbih ya. Jadi budaya itu memang ya harus kita berikan karena apa? Karena sama. Jadi dengan SMK 1 Situbondo dengan SMK dan rujukan sama karena kegiatannya sama, senang saya. Jadi ada apa sholat dua bersamaan. Jadi saya memang kemarin ya karena hubungannya dengan kurikulum itu Pak, coba berikan waktu untuk ini berapa menit untuk bersama, untuk dulu bersama itu memang sudah diterapkan. Alhamdulillah saya senang juga di sini sama ternyata. Jadi mungkin kalau yang apa ya Jumat Takwa di sana ya diisi dengan ya apa ya apa siram rohani lah. Lewat sini juga ya mengenai keagamaan sudah sehat, sudah senang, CCS juga sama ya alhamdulillah. Kemudian bersih yang pejabat itu di sekitar kelas lingkungan bengkel dan itu. Jadi yang terpenting terkoordinir lah itu. Jadi ya siapa yang tidak mau kalau sekolah kita bersih, sekolah kita sehat, seperti itu semua kan. Nah, jadi yang jelas bahwa penekanan lagi atau mengingatkan. Jadi kita sebagai guru itu bukan sebagai pengajar. Kita guru adalah pendidik. Jadi bukan pengajar. Kalau kita sudah memposisikan diri kita, jadi mindset kita hanya mengajar, ya mari mengajar ya pulang, kan begitu. Tidak ada urusan di situ. Jadi guru ini punya beban itu mendidik. Nah, mendidik. Kalau kita di situ apa ya? Kalau kita benar-benar melakukan seperti itu, bahwa kita sudah menjadi guru, guru itu pilihan. Itu sudah guru kita dijadikan guru itu sangat bersyukur. Itu pilihan, kan langsung bukan pilihan dari siapa, pilihan dari si kuasa, pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya contohnya sekarang gini aja di Jepang misalkan ya, Jepang itu saya itu selalu saya ingat yang peristiwa Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki ya. Itu sama Kaisar Hirohito itu yang dicari guru, bukan yang lain-lainnya. Gurunya tinggal berapa gurunya? Berarti di situ kan sudah jelas bahwa guru itu kan martabatnya tinggi. Ya jelas kalau benar-benar kita melakukan dengan benar, kita sebagai pendidik membersihkan, insya Allah rekan-rekan semua itu jadi ahli surga. Nah, jadi itu bahwa kalau kita mendidik ya kita menyadarkan tugas kita semakin berat, apalagi yang bergerak di GP. Ini karena apa? Karena sudah zamannya berbeda. Anak sekarang ini tidak sama dengan yang anak dulu. Jadi anak-anak tahun kelahiran 2000 sekarang kan 2000 ya, itu anak milenial sudah. Jadi di situ ya kita tidak apa ya, harus saling menyadarkan. Jadi dengan keadaan sekarang kita melihat secara real sekarang ya. Nah ini mulai anak-anak ini dengan HP, kan semuanya ini sudah apa ya? Sudah dikalahkan dengan HP. Mungkin kita juga merasakan ya, bingung kalau nggak ada HP satu hari kita, bingung nggak kalau.
apalagi pas HP tertinggal gitu. Waduh, HP tertinggal. Ini punya bahwa itu punya dua gitu kan. Nah ini satu tertinggal udah bingung kan. Jadi makanya kita harus bisa memanage bahwa kalau tidak sekarang ini mulai ya saya ini contoh langsung ya pada anak saya lah sendiri. Kadang-kadang kalau kadang-kadang nggak dengar malah HP-nya didengar, itu dilapas saja. Harus kita harus bisa melihat, terutama pada anak kita sendiri harus sudah sering kontrol. Tapi yang anak kita tuh harus kontrol. Jadi kadang-kadang dikalahkan seperti itu. Jadi saya tidak mungkin saya titip ke rekan-rekan semua di sini, anak-anak ini loh. Jadi anak-anak ini mengingatkan jangan sampai anak-anak kita itu nanti kedepannya itu bagaimana kalau anak-anak ini sudah menghambakan diri ke HP. Harusnya HP itu yang menjadi hambanya kan. Sekarang ini kadang-kadang anak-anak sekarang ini yang menjadi hambanya HP itu sekarang. Maka kalau kita lihat dirinya, jadi nanti kedepannya bagaimana kalau terjadi tapi karena memang tidak bisa lepas bahwa semuanya itu tidak dengan HP, terutama ya pendidikan dari segi karakter itu sudah ini tidak bisa HP itu mendidik karakter anak-anak kita itu menjadi lebih baik dan punya budi pekerti itu ya, itu peran seorang guru untuk budi pekerti. HP tidak bisa, makanya tidak bisa dengan tidak menggunakan seorang guru di situ. Itu pasti guru itu masih itu sangat berperan. Walaupun semuanya itu bisa dilakukan dengan HP, tapi dari segi itu kita tidak bisa, harus itu tanggung jawab kita semua untuk anak-anak kita ke depannya. Kita sebenarnya ke beberapa tahun mendatang yaitu mungkin tahun 2045 beberapa tahun lagi itu sudah yang mungkin ya anak kita sekarang ini nanti apalagi sekarang juga kita lihatlah anak-anak sekarang kan lebih cerdas, lebih anu ya. Kadang-kadang kita yang mungkin kelahiran 60 ini ya, seperti bapak ini agak gaptek, tapi tidak bisa beruji dengan juga anak-anak kita yang sekarang sudah TK aja sudah bisa. Ya mungkin itu aja yang benar dari bapak. Yang penting satu yang perlu saya bapak ini bahwa saya mendukung adanya program pemerintah untuk yang guru penggerak. Dan di situ utamanya guru penggerak ini, kalau di situ ada guru penggerak di lembaga organisasi sekolah itu, pasti harusnya sekolah yang tergerak. Dan yang kedua, yang penting lagi bahwa kita harus bisa memposisikan bahwa guru itu bukan sekedar, guru itu adalah seorang pendidik yang bertanggung jawab di situ kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Kepala Sekolah. Semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah itu dapat menggerakkan sekolah tersebut. Cara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Situbondo yang akan disampaikan oleh Bapak Fikih Nur Hakiki, SPD, MPD, GR. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala
Wendy. Yang saya hormati Bapak Wendy selaku rekan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Situbondo serta teman-teman guru di sini. Teman-teman guru SMK Negeri 1 Situbondo yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum saya menginjak ke materi, mungkin saya ingin bercerita terlebih dahulu mengapa saya ikut guru penggerak. Awal dulu ikut guru penggerak hanya sekedar ingin tahu saja seperti itu. Jadi saya bersama Pak Wendy itu, apa sih guru penggerak itu? Saya selalu daftar bersama Pak Wendy dulu beserta Bu Soraya, beserta Bu Kenis dan Bu Tinalia dan Pak Teddy. Itu daftar di angkatan 7. Dan ternyata yang duluan itu kemarin Bu Kenis, Bu Lia Bekti sama Pak Teddy. Nah, saya dengan Pak Wendy itu ternyata masih di pending dulu. Ternyata di angkatan 9 ini saya bersama Pak Wendy dipanggil untuk mengikuti program guru penggerak ini. Alhamdulillah selama 2 bulan ini saya mengikuti program guru penggerak. Alhamdulillah banyak sekali manfaat atau ilmu yang telah kami dapatkan. Sebelum kami ikut guru penggerak, kami banyak yang ilmu-ilmu baru seperti tentang terutama ini di budaya positif. Ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Izin saya berdiri dulu, Pak. Baik, kita mulai untuk diseminasi budaya positif dalam guru penggerak angkatan 9 kami dari SMK Negeri 1 Situbondo. Narasumbernya di sini ada 2. Yang pertama di sini saya sendiri yaitu Vicky Hakiki, dan nanti dia akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya adalah bersama Bapak Wendy Ferdian. Sebelum kita mulai, mungkin kita SBD dulu Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa berdiri terlebih dahulu. Oke. Di sini hanya kita akan bermain tebak warna saja. Oke, ice breaking-nya tentang tebak warna. Apa? Hitam. Oke, di sini ice breaking-nya tebak warna. Jadi sebut warnanya, bukan tulisannya. Contoh, di sana tulisannya adalah hijau, maka tetap dibacanya adalah merah. Oke, ayo tes konsentrasi. Oke, siap. Kita lihat pemuda terlebih dahulu. Ya. Merah, hijau, putih, biru, kuning, pink. Oke, sekarang lewat sebentar lagi. Ayo, yang kedua. Putih, biru, hijau, pink, kuning, hijau, merah, biru, pink. Sekarang siap. Mulai. Yang merah, kuning, hijau, pink, kuning, merah, kuning, biru, hijau, pink, merah. Terima kasih. Jadi ini sebagai penyemangat di awal kita melakukan SDG. Mungkin ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu sebelum mengajar. Jadi sebelum siswa menerima materi mungkin bisa diajak untuk bersenang-senang terlebih dahulu, menyiapkan siswa biar siswa nanti siap untuk menerima pelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang lagi viral Bapak Ibu ya terkait Ka'bah ini. Mungkin Bapak Ibu
pernah baca artikelnya yang Pak Akbar ini dituntut oleh orang tua siswa sebesar 500 juta. 50 juta karena menghukum siswanya. Menghukum siswanya karena tidak ingin melakukan sholat seperti itu. Dan Pak Akbar ini mungkin ceritanya di sana itu memukul, makanya sampai dilaporkan. Nah, ini terlihat dari awal pertama. Jadi kita di dunia sekarang, dunia pendidikan ini sedang lagi kita mau buat disiplin anak-anak dengan memukul nanti akan salah seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana cara penghukuman siswa seperti itu. Oke, yang pertama untuk pertanyaan pemantik di sini ada 3 pertanyaan mungkin. Yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Ada yang setuju. Dan setuju berarti? Oke. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Berarti pada yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Tidak. Oke. Dan nanti Bapak Ibu jawaban Bapak Ibu silakan Bapak Ibu simpan dulu sampai kita menerima materi seperti itu ya. Siap. Oke. Nah, topik-topik yang akan kita bahas di sini ada 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lalu yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia. 5 adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Masuk ke yang pembelajaran pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita masuk ke perubahan paradigma. Jadi di sini Bapak Ibu dalam kegiatan kepalan tangan. Jadi ada Bapak, ada Anda, dan teman Anda mungkin di sini berdua ya. Cobalah secari kertas kecil, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda, lalu genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Jadi yang tadi kertas sudah ditulis dengan benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu, digenggam dengan menggunakan kepalan tangan Bapak Ibu. Lalu ada teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk atau mengancam atau menghardik atau merayu sekali atau menyuap sekalipun di sana, apa saja akan dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan tetap membuka? Apakah Bapak Ibu tetap menutup kepala tangannya? Menutup. Oke. Ingat ya, yang di dalam kepalan tangan ini adalah sesuatu yang paling berharga untuk Bapak Ibu. Kira-kira akan membuka atau menutup? Membuka, Pak. Ada yang membuka. Tetap menutup? Oke. Berarti ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan di sini adalah membuka dan menutup. Ya. Jadi kesimpulan apa sih yang dapat kita petik di sini? Yang pertama adalah untuk membuka dan menutup kepalan tangan, kontrolnya ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu mau membuka atau menutup itu terserah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang bisa menentukan sendiri peran kontrol di sini. Nah, selanjutnya jadi kontrol semua kontrol itu ada pada diri sendiri. Kembali lagi kepada diri sendiri. Nah, ini akan saya jelaskan tentang teori kontrol atau teori pilihan. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Lalu ada ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter,
Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, akan saya jabarkan sebentar lagi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya di sini kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi intinya adalah kita tidak bisa memaksa murid kalau memang murid itu tidak mau melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Jadi pada saat kita menyuruh siswa tersebut, namun hal tersebut karena murid mungkin karena mengizinkan dirinya untuk dikontrol, mungkin karena takut atau apa seperti itu. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Nah, kebutuhan dasar nanti akan dijelaskan oleh Pak Wendy. Mungkin salah satunya adalah kebutuhan dasar untuk penghargaan. Jadi mungkin ingin dipuji atau mungkin karena takut. Nah, itu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seperti itu. Lalu next. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi seperti yang kita tahu tadi, teori kontrol mempunyai suatu tujuan. Begitupun juga penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk juga kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Jadi awal-awal mungkin mereka mengikuti, tapi lambat laun mungkin di akhirnya mereka akan menolak dengan sendirinya karena teori kontrol menyatakan adalah kontrol berada pada diri sendiri. Seperti itu. Nah, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk terus berusaha. Jadi ada dua kemungkinan yang tadi itu, seperti yang tadi pada kelaran-laran. Next. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik atau rasa bersalah itu dapat mengontrol murid untuk menuju pada identitas gagah. Mereka belajar untuk merasa dulu tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Namun karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Next. Dan yang terakhir pada teori kontrol adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu punya tanggung jawab. Bapak Ibu di sini punya tanggung jawab kepada siswanya untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu yang ingin Bapak Ibu lakukan. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu ingin murid-murid Bapak Ibu religius, maka disuruhlah sholat, seperti itu. Nah, pada situ pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Mungkin jangka waktu pendek, iya, tapi untuk jangka waktu panjang itu mungkin tidak akan efektif dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk di sini. Nah, siswa akan merasa bergejolak dalam dirinya, kok saya disuruh-suruh terus seperti itu. Mungkin. Nah, karena pemaksaan itu kedepannya tidak akan efektif. Itu menurut teori kontrol. Next. Jadi menurut perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, siapa sih yang memiliki kontrol? Jadi pada saat stimulus kontrol itu artinya adalah kita itu beranggapan dapat mengontrol orang lain, dapat mengendalikan orang lain, itu stimulus kontrol. Tapi kalau teori kontrol atau teori pilihan itu berbanding 180 derajat atau berbanding terbalik dengan stimulus respon. Artinya adalah pada teori kontrol kita beranggapan kita mengontrol orang lain tapi tidak dapat mengendalikan orang lain. Tapi kalau stimulus respon itu kita mengontrol orang lain dan juga mengendalikan. Nah, di sana untuk stimulus respon pemikirannya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kebutuhan Bapak Ibu saya anggap sama semua. Itu stimulus respon. Kita mengontrol dan kita mengendalikan. Jadi kita yang mengendalikan bahwa semua kebutuhan Bapak Ibu sama menurut saya. Tapi kalau menurut teori kontrol,
kebutuhan kita itu berbeda-beda. Seperti itu. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Kenapa? Karena mereka itu hanya terfokus pada satu perintah dari guru tersebut. Karena dari yang memberikan kendali, dari yang memberikan kontrol. Tapi kalau teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi mereka itu mau tadi kayak kepala tangan, mau membuka atau menutup, itu teori kontrol. Seperti itu. Tapi kalau yang stimulus respon, kalau si guru bilang bukalah kepala tangan Anda, berarti semuanya sama, harus membuka. Nah itu stimulus respon bedanya. Jadi stimulus respon dengan teori kontrol itu yang bedakan. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi apa yang kita bilang, mereka harus pandangannya sama. Jadi pemikirannya sama dengan yang kita ucapkan. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang mereka sendiri. Lalu perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan, namun untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya adalah di sini mereka berbuat salah mungkin punya suatu alasan. Mungkin gini, mereka terlambat, mungkin karena harus mengatakan adiknya terlebih dahulu, atau harus membantu orang tua jualan terlebih dahulu. Kita kan tidak tahu. Nah, tapi kalau stimulus respon perilaku buruk atau terlambat itu merupakan sudah suatu kesalahan, itu sudah pasti. Itu stimulus respon, tapi beda dengan teori kontrol. Lalu stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya saya sendiri yang dapat mengontrol saya. Lalu yang bisa mengontrol orang lain, lalu ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Bapak Ibu membujuk siswa atau membujuk, mungkin istri atau bapak Ibu dibujuk, tapi karena sudah tidak mempan, mungkin ada paksaan sedikit. Single aja ya. Tapi kalau teori kontrol kita berkolaborasi, jadi kita berkolaborasi, berkonsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru kalau seandainya pilihan-pilihan yang pertama itu gagal, seperti itu. Jadi kita berkolaborasi, memikirkan pandangan yang sama, seperti itu. Lalu model berpikir menang kalah kalau stimulus respon, tapi kalau teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi semua ada yang kalah, semua anggapannya adalah kita semua juara, kita semua menang. Kita satu visi. Next. Nah, disiplin positif. Jadi tadi teori kontrol yang saya jelaskan itu menurut Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak, yang pertama yang kanan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu. Lalu semua perilaku tadi memiliki tujuan. Artinya adalah itu masuk ke teori motivasi. Teori motivasi ada 3, mungkin untuk menghindari hukuman seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang untuk menghargai diri sendiri itu merupakan nilai-nilai kebajikan kelas dan nilai-nilai kebajikan universal yang nanti bisa dijadikan keyakinan kelas. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada model berpikir menang-menang, ada kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini masuk di 5 posisi kontrol nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Wendy, di mana 5 posisi kontrol itu nanti ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, lalu ada sebagai manajer. 5 posisi kontrol. Lalu ada yang namanya segitiga restitusi. Ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti mungkin akan dijelaskan juga sama Pak Wendy. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, lalu yang terakhir adalah realitas kita berbeda. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Juga nanti ini akan dijelaskan lebih rinci tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih. Nanti akan dijelaskan sama Pak Wendy. Di situ ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, ada rasa diterima, dan yang terakhir adalah kebebasan. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Nanti akan lebih dijelaskan lagi, lebih rinci sama Pak Wendy. Next. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin. Apa sih makna dari disiplin itu? Jadi menurut bahasa Latin, berasal bahasa Latin yaitu disiplina.
Disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan Sokrates dan Plato? Oke. Bukan, ya. Jadi ini sebuah ilmuwan, seorang ilmuwan, ya. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, apa yang dia yakini. Di nilai-nilai kebajikan universal itu. Lalu, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini disiplin. Jadi dari kita kecil sampai kita dewasa ini mungkin ini pengertian disiplin menurut Bapak Ibu. Jadi disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biar orang lain patuh dengan aturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi artinya adalah disiplin ya harus patuh, intinya gitu. Dan merasa nanti yang merasa disiplin itu merasa tidak nyaman, intinya gitu. Itu yang kita pahami sebelumnya. Nah, next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif dari diri manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, dan agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan tadi memiliki suatu tujuan, sudah dijelaskan oleh Dr. William Glasser. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, mereka memiliki motivasi intrinsik yang akan diinginkan. Apa itu motivasi intrinsik nanti akan saya jelaskan. Lalu nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang telah digaungkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, ya. Yang profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Lalu dimensi yang kedua adalah mandiri. Dimensi ketiga adalah bernalar kritis. Dimensi keempat adalah berkepentingan global. Lalu bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi tujuan akhir dari murid-murid itu adalah memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang mana sesuai dengan profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi ini. Hasil akhirnya nanti siswa dapat seperti itu. Next. Oke. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tadi kan teori kontrol, kita sudah masuk ke teori motivasi, Bapak Ibu. Next. Nah, teori motivasi perilaku tadi saya sudah jelaskan di bagian-bagian tadi itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Ya, jadi motivasi dari luar kenapa? Agar tidak mendapatkan hukuman, ya gitu. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mendapatkan penghargaan dari sebuah institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan sih apabila saya melakukannya? Itu juga dari motivasi eksternal. Nah, sedangkan kalau motivasi internal bagaimana? Untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa sih apabila saya melakukannya? Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya jelaskan. Jadi intinya adalah kalau kita merasa takut kepada hukuman, ingin karena penghargaan, itu dari motivasi eksternal. Karena ada sesuatu yang dicapai. Tapi kalau motivasi internal atau tujuan disiplin positif ini, jadi itu kembali ke diri sendiri. Saya akan menjadi apa sih kalau saya melakukan itu? Nilai-nilai kebajikan apa yang akan saya dapatkan? Mungkin kalau Bapak Ibu datang tepat waktu ke mana? Ke kelas. Mungkin apa sih tujuan Bapak Ibu datang tepat waktu kelas? Yang pertama adalah mungkin ada takut ada kepala sekolah, ada bapak wakil kurikulum, mungkin ya. Tapi itu motivasi eksternal. Harusnya adalah dalam motivasi diri atau motivasi internal kita merasa oke, saya harus disiplin waktu untuk mengajarkan murid-murid saya. Seperti itu. Jadi apa sih akan saya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya? Itu yang harus kita rubah mindset kita, bahwa motivasi harus ada dari diri sendiri terlebih dahulu.
Jadi ya kan, jangan hanya dari motivasi eksternal karena takut dimarahi bapak kepala sekolah atau mungkin nanti dapat penghargaan dari kepala sekolah. Ya itu bonus itu kalau dapat penghargaan. Tapi kembali lagi harus dari dalam diri sendiri. Sama juga kepada siswa, kita mengajarkan seperti itu pada siswa. Jadi motivasi intrinsik yang harus kita tekankan, jangan hanya ada paksaan di sana. Jadi kita menyuruh siswa untuk belajar melaksanakan sholat. Mungkin kita dengan bukan karena dengan motivasi eksternal, bukan karena akan ada hukuman atau apa, tapi kembali lagi kenapa mereka harus melakukan sholat. Jadi kita harus memberi penjelasan biar mungkin dapat pahala atau nanti seperti apa seperti itu. Jadi harus kembali lagi ke motivasi diri sendiri atau motivasi internal. Jadi teori motivasi perilaku manusia ada 3 itu. Oke, next. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita terlepas dari perintah dari orang lain, tapi kita juga harus memerintah diri sendiri untuk melakukan kebijakan universal itu. Seperti itu. Jadi Ki Hajar Dewantara di sana dalam buku Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 469. Next. Nah, ini tadi kan di pertanyaan pemantik apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Tadi Bapak Ibu ada yang bilang setuju. Nah, sekarang kita di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Ya. Penghargaan itu jadi bahwa penghargaan berlaku sama itu dengan hukuman. Sebenarnya sama. Jadi pemberlakuan hukuman dengan pemberlakuan penghargaan itu sama saja. Artinya apa? Meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang untuk meminta atau membujuk. Jadi motivasinya eksternal. Tadi kan Bapak Ibu sudah tahu teori motivasi, jadi ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, penghargaan ini juga adalah sebuah motivasi eksternal. Jadi dari luar. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu jangka panjang dan jangka pendek. Lalu ada penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Intinya gini. Jadi saya kasih contoh penghargaan, jadi pemberian penghargaan. Kalau murid ya kita dalam pembelajaran kita akan menjadikan sesuatu kalau murid itu bisa. Nah, kalau kamu bisa nanti bisa menjawab soal ini, Bapak kasih uang 100.000. Oke. Ya, mungkin untuk jangka pendek semua murid akan merasa semangat. Ya, tapi untuk jangka panjang murid akan terbiasa. Kalau belajar Bapak ini nanti akan saya dapat penghargaan, dapat uang 100.000. Motivasinya sudah beda. Motivasi belajarnya adalah untuk mendapatkan uang 100.000, bukan untuk mendapatkan ilmu. Gitu. Ya. Jadi penghargaan itu memang untuk jangka pendek bagus Bapak Ibu, tapi untuk jangka panjang itu tidak baik. Kenapa? Ya ini ada 8 pengaruh nanti. Dapat mematikan kreativitas. Jadi siswa sudah tidak kreatif sudah. Caranya gimana caranya jawaban itu benar? Saya cari contoh atau gimana seperti itu. Kalau nilainya di atas KKM mungkin nanti saya akan kasih sebuah hadiah. Nah itu. Jadi tujuannya nanti akan di penghargaan itu akan ada sebuah hadiahnya. Bukan karena mereka ingin ya dari motivasi diri sendiri. Makanya tadi kalau bilang motivasi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, iya dalam jangka waktu pendek, tapi dalam jangka waktu panjang tidak. Seperti itu. Next. Nah, ini bentuk-bentuk program kebajikan. Nah, kita pisah ya, jadi bedakan penghargaan dengan apresiasi. Nah, kalau memberikan apresiasi tidak masalah. Tapi kalau memberikan sebuah penghargaan mungkin itu coba untuk dikurangi. Jadi untuk memberikan apresiasi, jadi beri pengakuan secara khusus. Nah, kalian pintar, kalian sudah berani menjawab di depan, itu apresiasi. Beri tepuk tangan itu sudah merupakan sebuah apresiasi. Nah, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan pada semua murid bergantian. Jangan hanya 1-2 murid saja. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan apresiasi. Ayo nak. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan Bapak atau gimana, itu berikan apresiasi. Jadi
anak-anak merasa senang diberikan apresiasi seperti itu. Jadi fokus pada proses, jadi bukan fokus pada hasil akhir. Kalau tadi pemberian penghargaan kan fokus pada hasil akhirnya. Mereka kalau bisa akan dikasih hadiah, tapi kalau apresiasi itu fokusnya pada prosesnya. Oh, kalian sudah bisa mengerjakan ini dengan proses seperti ini, bagus, nah seperti itu merupakan sebuah apresiasi. Jadi mungkin penghargaan itu akan digantikan ke sebuah apresiasi itu ke depannya. Ya, jadi kurangi penghargaan. Kalau masih yang Anda memberikan penghargaan. Next. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi pembukanya, kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali, nak. Jadi situasinya itu pada saat siswa menolong murid baru di kelas itu. Ya, contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu. Jadi itu pada saat situasinya pada saat murid membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, itu salah satu contohnya memberikan sebuah apresiasi. Lalu, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai atau memungut sampah. Jadi ini sebuah apresiasi. Jangan lupa untuk terus selalu memberikan apresiasi kepada siswa, baik itu hal-hal yang kecil, mungkin itu tidak sepele mungkin ya, tapi itu dapat berdampak pada jiwa siswa seperti itu. Secara pribadi. Next. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan. Jadi intinya adalah hukuman itu hanya satu arah dari guru untuk murid, tanpa tahu murid itu akan melakukan apa. Jadi contoh gini, Bapak Ibu siswanya ada tidak mengerjakan PR, dihukum sama Bapak Ibu, yuk jongkok 5 putaran. Mungkin ada yang Bapak Ibu seperti itu? Mungkin ada. Ya. Nah, itu merupakan sebuah hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Siswa tidak tahu apa sih salah saya. Terus saya harus melakukan apa sampai disuruh seperti itu. Nah, harusnya adalah masuk ke yang namanya adalah konsekuensi, di mana disiplin dalam bentuk ini sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, antara murid dengan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Nah, kesepakatan kelas seperti itu. Nah, biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang tidak dapat diukur. Jadi misalkan, Pak, saya terlambat masuk kelas. Konsekuensinya apa? Ya, mengganti waktu yang telat tadi. Itu hukuman, itu konsekuensinya. Jangan sampai Bapak Ibu anaknya terlambat masuk kelas disuruh lari lapangan 5 kali. Itu sebuah hukuman. Itu tidak mendidik. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah hukuman itu bersifat satu arah dan tidak terencana. Jadi sekakapnya di guru seperti itu. Kalau sudah melakukan salah, ya sudah, kalau saya hukum. Itu hukuman. Dan beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu kesepakatan kelas. Jadi kalau kalian berbuat seperti ini, apa sih konsekuensinya? Disepakati bersama siswa. Nanti akan jadi kesepakatan kelas. Next. Nah, ini, yuk Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ingat-ingat Bapak Ibu, yang pertama hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ingat tadi, hukuman adalah bersifat satu arah, lalu konsekuensi adalah bersifat 2 arah. Jadi kesepakatan. Kira-kira yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Dua-duanya. No. Pilihannya hukuman atau konsekuensi. Tidak ada dua-duanya. Hukuman. Hukuman. Oke. Next.
Kedua-duanya. Konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi, ini ada jawab konsekuensi, ada jawab hukuman. Oke. Disimpan jawab Bapak Ibu. Lalu menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lalu selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ini di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Jadi sepatunya diambil karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi. Oke, silakan simpan jawabannya. Lalu lari mengelilingi, tadi ini sudah sama. Kedua-duanya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ingat ya, bedakan dengan yang di atas. Kalau yang di atas adalah lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat hadir ke sekolah. Dengan yang bawah adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat menghadiri pelajaran PJOK. Yang di bawah konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya. Next, Sama. Tergantung disepakati dulu enggak itu. Oh, Saya nggak tahu. Bisa dipotong Pak ya. Saya nggak tahu. Oke, Bapak Ibu, ada kendala sebelumnya, Bib? Oke, Pak, saya jelaskan aja dulu karena mungkin ada kendala di sini. Sebelumnya, Bib. Nah, jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi di sini merupakan sebuah konsekuensi. Ya, jadi bukan sebuah hukuman. Karena di situ jelas. Jadi siswa mungkin dalam dirinya nanti saya tidak akan terlambat lagi. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Yang jelas itu sudah pasti hukuman. Karena sudah tidak jelas terlambat tapi disuruh lari. Apa di sana? Manfaatnya kan tidak ada. Ya. Yang ketiga, murid diminta push up mengulaskannya tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini apa lagi? Tidak menggunakan masker malah disuruh push up. Tidak nyambung sama sekali. Ya, tidak ada rencana. Nah, makanya ini disebut hukuman, Bapak Ibu. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini sebuah konsekuensi. Karena jelas mereka bersalah, mereka harus mengganti. Itu. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis, ya ini jelas konsekuensi. Jadi kalau mereka menumpahkan air, ya harus segera dibersihkan dan tidak basah. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, ini yang jelas hukuman. Ya. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk lapangan PJOK, pelajaran PJOK, ini konsekuensi. Beda dengan yang di atas, itu tidak hadir datang terlambat ke sekolah, tapi kalau ini pada saat pelajaran PJOK masih ada kaitannya dengan lari ya. Next. Oke, kita lanjut perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi adalah sesuatu yang terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik, ya. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu bukan membuat anak merasa sakit. Jadi kalau disuruh jalan jongkok, kurangi seperti itu. Lalu jadi hukuman itu jadi anak membenci dengan kedisiplinan jadinya. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu hukuman itu sebuah paksaan, tapi kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman konsep diri yang buruk, lalu konsekuensi adalah konsep diri yang baik, dan seterusnya. Itu. Jadi hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan malah, ya merasa tidak dihargai, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia kehilangan haknya. Harusnya mereka istirahat, tapi mereka harus mengganti pelajaran yang mereka terlambat. Mungkin seperti itu. Dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Next. Nah, restitusi nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi tentang restitusi dari Pak Wendy. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mereka mungkin diasingkan terlebih dahulu, nanti setelah direstitusi mereka menjadi karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, 9 ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau mereka bersalah, mereka melakukan kesalahan, mereka bukan untuk menebus kesalahan, tapi mereka harus belajar dari kesalahan. Itu mindset yang harus dirubah. Lalu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, jadi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar apa yang menjadi dasar tindakan mereka melakukan itu. Lalu restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, lalu fokus pada solusi. Jadi restitusi itu fokus pada solusi, bukan untuk memberikan sebuah hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti untuk penyelesaian dengan menggunakan restitusi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Wendy. Next. Nah ini, jadi kalau tadi hukuman tadi kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Lalu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, lalu untuk konsekuensi adalah waktu pendek. Restitusi adalah membuatkan untuk murid dalam waktu panjang, seperti itu. Dan seterusnya. Next. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga sudah, yang terakhir dari saya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok? Pasti Bapak Ibu pasti berpikir kenapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa jawabannya? Mengapa Bapak Ibu menggunakan helm saat berkendara menggunakan sepeda motor? Biar tak panas. Terus? Aman. Tidak kena angin. Mungkin salah satunya ini tidak kena hilang. Ya. Untuk gaya. Ya. Jadi kalau motivasi Bapak Ibu adalah biar tidak kena tilang, biar tidak kena angin, itu merupakan sebuah motivasi intrinsik. Itu merupakan peraturan. Tapi kalau keyakinan, kenapa sih saya harus menggunakan helm? Agar kita selamat, agar kita aman berkendara. Itu keyakinannya. Jadi bukan karena peraturan, keyakinan. Itu yang pertama. Ya. Untuk pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter pada saat COVID kemarin? Agar terhindar dari penyakit virus. Mungkin kalau peraturannya adalah agar tidak ditangkap polisi, ya, agar tidak digerebek. Nah, maksudnya ditangkap Satpol PP, ya. Nah, kalau keyakinannya adalah agar terhindar dari wabah COVID seperti itu, ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang telah kita pelajari tadi, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kenapa tadi kita menggunakan helm? Karena bukan karena takut ditilang, tapi karena kita lebih ingin aman untuk berkendara. Next. Nah, ini. Jadi, dari peraturan kelas yang ada, nanti akan dibuat sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, beberapa kelas nanti akan menjadi lingkungan positif di kelas tersebut. Dan dari lingkungan positif nanti akan terbiasa terus menjadi namanya adalah budaya positif. Seperti yang telah kita lakukan di SMA Negeri 1 ini, budaya positifnya kita punya namanya budaya tasbih. Ya, jadi dari yang kecil dulu, dari kelas-kelas, dari peraturan kelas kita menaik ke namanya keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas kita naik ke lingkungan positif, dari setelah itu kita jadi namanya budaya positif. Next. Nah, ini peraturan dan bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu dikembalikan
tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinannya adalah tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain, itu peraturannya. Tapi kalau keyakinannya adalah kita harus menghormati orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa berkomitmen, bisa menghadiri orang lain. Ini masuk di nilai-nilai kebajikan. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Ya, nilai kebajikannya atau keyakinannya kita harus keselamatan atau menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kita adalah untuk kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Kita keyakinannya adalah bersabar atau menghormati orang lain. Dan itu merupakan beberapa contoh. Ya, next. Nah, itu materi yang telah saya sampaikan terkait dari yang pertama adalah teori kontrol, lalu yang kedua adalah teori motivasi, dan yang ketiga tadi keyakinan kelas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Wendy Ferdian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian telah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Wendy Ferdian. Kepada Bapak Wendy, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Masih semangat? Semangat. Semangat ya? Berarti sudah gaspol kurang lebih berapa menit ya? Gaspol intinya. Sebelum saya lanjutkan, biar tidak terlalu sepaneng ya. Tadi sudah mulai berat-berat materinya. Nanti kedepannya kita akan sedikit berpraktek gitu ya, mengaplikasikan, kemudian sedikit berpikir gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, kita supaya tidak terlalu panas, kita speaking dulu ya. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan melatih konsentrasi juga. Tadi sama. Kalau tadi aktiviti tebak warna gitu ya. Sekarang saya olahraga. Selain olahraga gitu ya. Sebelumnya gini, tolong perhatikan kata-kata saya, kemudian gerakan saya. Saya kasih contoh. Ada dua contoh. Yang pertama, munaro itu begini. Munaro. Karena cewek begini. Munaro. Kemudian menari begini. Menari. Di atas. Karena di atas begini. Di atas menara. Di menara. Ya. Siap? Siap. Ikuti kata-kata saya. Kemudian diungkapkan dengan gerak tadi ya. Coba kita tes. Munaro, menari di atas menara. Munaro, menari di atas menara. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena laki-laki namanya bukan Munaro tapi Marijo. Marijo gini ya. Marijo menari di atas menara. Sama saja kayak tadi ya. Oke, siap ya? Ya. Pertama, fokus ikuti kata-kata saya. Munaro menari di atas menara. Marijo di atas menari menara. Salah ya? Ada yang begini? Bagus, konsentrasinya bagus. Oke, yang kedua, saya minta Pak Saiful ke depan. Untuk melatih konsentrasi, sebenarnya Pak Saiful ini konsentrasinya tinggi. Oke, ingat ya, dulunya tadi ya. Oke, Marijo menari di atas apa maksudnya? Menara. Oke, jangan sampai menara ya. Ulang. Munaro menari di atas Marijo. Sekali. Itu ya. Oke, saya
biar tidak ngantuk ya. Kita sekarang mau gaspol lagi. Bapak Ibu, ada 3 pokok bahasa. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bagaimana kegiatan kelas, hukuman, teori motivasi yang sudah dijelaskan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kita semua sebagai manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Nah, inti yang menjadi dasar kita melakukan sesuatu pasti punya alasan. Kita mau melakukan sholat duha pasti punya alasan. Kita mau makan pasti punya alasan. Kita mau ke sekolah untuk mengajar pasti punya alasan. Nah, next. Ini Bapak Ibu untuk membangun budaya sekolah yang positif di lingkungan dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Kita itu sebagai pendidik, tadi katanya Bapak Kepala Sekolah bukan hanya mengajar, tapi sebagai pendidik itu harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Jadi fokusnya kita ke murid, bukan hanya murid, kita semua ya. Jadi murid melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Seorang guru diharapkan dapat memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku mereka. Ya, jadi guru harus berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Sekali lagi secara positif. Murid kita itu melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhannya, akan tetapi dengan cara yang negatif, sehingga dia melakukan yang namanya pelanggaran. Itu berarti cara pemenuhannya adalah negatif. Next. Nah, jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Vicky ya. Jadi ini seorang psikiater dari Amerika, ya. William Glasser itu di dalam bukunya itu menyebutkan ya, bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apa sih tujuannya? Memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu kebutuhan dasarnya? Next. Ada 5 sebenarnya. Ya. Yang pertama, ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Kalau kelima dasar kebutuhan siswa kita terpenuhi, maka dia akan bahagia. Ya. Sebaliknya, kalau tidak terpenuhi, maka akan muncul atau mengalami emosi negatif dari murid tersebut. Apa sih emosi negatif? Bisa mengalami kebosanan, sedih, kecewa dan sebagainya. Atau bukan hanya secara emosional, tapi melakukan perbuatan-perbuatan akhirnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Itu karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Next. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita pasti butuh yang namanya bertahan hidup, gitu ya. Kemudian kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Seperti apa detailnya? Kita lihat ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, gitu ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalkan kesehatan. Kita butuh kesehatan. Kemudian butuh tempat tinggal, rumah, makanan. Itu fisiologis. Biologis kita juga punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, misalkan bereproduksi, gitu ya. Kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan biologis untuk tetap bertahan hidup. Siapa sih sebagai manusia yang bisa tahan, gitu ya, untuk tidak memenuhi kebutuhan biologisnya? Kemudian selanjutnya psikologis, meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini adalah kebutuhan survival. Yang kedua adalah kebutuhan merasa diterima, love and belonging. Jadi merasa diterima di kelompoknya. Bayangkan kalau misalkan ya saya berada di lingkungan yang benci dengan saya, ya. Yang tidak suka dengan saya, pasti
kita itu kan merasa kecewa gitu ya. Jadi perasaan diterima oleh kelompoknya atau komunitasnya. Jadi love and belonging. Meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, misalkan teman, keluarga, teman kerja, kelompok di mana kita tergabung. Murid juga begitu, pasti ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Ini pasti kebutuhan ini pasti ada di setiap manusia. Next. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Ya, bukan hanya kebebasan dari penjajahan gitu ya. Tapi kita itu pasti setiap manusia membutuhkan kebebasan. Apa sih kebebasan itu? Kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi kebebasan bukan berarti itu kebebasan adalah kesempatan untuk membuat pilihan. Kita bebas untuk membuat pilihan, tapi harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita pilih. Menyuarakan pendapat dengan percaya diri, kemudian memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Jadi oleh karena itu kita sebagai pendidik atau guru di dalam kelas harusnya karena kebutuhan masing-masing murid itu di dalam satu kelas tidak sama, maka kita juga harus memberikan metode pembelajaran misalkan dengan beragam dan menarik serta berdiferensiasi sehingga memenuhi kebutuhan kebebasan tersebut. Next. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Pasti setiap manusia membutuhkan kesenangan. Jadi tidak ada manusia yang tidak butuh kesenangan. Ada enggak? Pengennya sedih gitu. Kecewa ada. Pasti ada. Jadi jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat suasana hati murid itu adalah merasa bahagia. Ya. Karena memang dasar kebutuhan setiap murid itu pasti membutuhkan kesenangan. Kemudian guru jangan ragu-ragu memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Kemudian kalau sudah murid tersebut merasa senang, dia akan melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan mengikuti pelajaran itu dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Next. Kemudian yang kelima adalah penguasaan atau power. Nah, kebutuhan kita semua sebagai manusia, terutama juga murid, pasti membutuhkan yang namanya penguasaan. Apa sih kebutuhan itu? Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, ya. Kemudian menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Jadi itu adalah penguasaan. Next. Nah, Bapak Ibu, setelah saya tadi memaparkan sedikit tentang 5 kebutuhan dasar, mari coba kita analisis beberapa kasus ya yang ada di depan. Kira-kira ya, dari kasus tersebut itu kebutuhan apa sih yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak itu, gitu ya. Coba, yang pertama, kira-kira Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci kepada ibu ranti. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Nah, ketika ditanya sama ibunya, Dinda itu bilang, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu jawaban Dinda. Kira-kira apa kira-kira? Kesenangan? Apa? Kebebasan ya. Maaf, kebebasan ya. Apa kira-kira? Kesenangan. Kemudian kebebasan. Gitu ya. Jadi
Dinda itu ingin memenuhi kebutuhan itu, tapi dengan cara negatif. Gitu. Dia ingin bersenandung pada saat pembelajaran. Nah, ini tugas kita semua, mengarahkan Dinda itu supaya melakukan hal yang positif, bukan negatif. Next. Oke. Kasus yang kedua. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, kalau jawaban Dimas seperti ini, menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi? Menyetir mobil itu seru. Apa? Penguasaan yang jelas yang pertama. Terus kemudian kesenangan. Ya, karena dengan bisa menyetir mobil mungkin si Dimas ini bisa jalan-jalan dan sebagainya. Ya. Next, kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga, kira-kira apa ya? Insan, siswa kelas 10 SMA berkarakter mulia, karakter mulia namanya SMA-nya. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit, sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat hari-hari. Nah, kepala sekolah bertanya pada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat lain, Cinta dan Indra. Di bawah bimbingan Pak Fatus, guru pelatih debat, mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA karakter mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak memalu dan berdiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan dia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah dari yang cinta dan kasih sayang. Terus apa lagi? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidupnya apa? Yang sudah terpenuhi sehingga berubah dari awalnya pemalu, pendiam, sekarang sudah pilihnya menikah. Pengakuan, gitu ya. Jadi merasa dihormati, dihargai, gitu ya. Gitu loh. Jadi yang sudah Ihsan peroleh kebutuhan dasarnya adalah seperti itu. Next. Nah, itu tadi 5 kebutuhan dasar pokok setiap manusia. Sekarang pokok bahasan selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah bagaimana kita sebagai pendidik atau guru menyikapi sebuah permasalahan yang ada. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Vicky tentang hukuman, kemudian tentang penghargaan, kemudian nanti akan ada restitusi, ya. Bagaimana konsekuensi, baik. Bagaimana kita itu sebagai pendidik harus memposisikan diri. Next. Baik. Diana Kosan. Itu orang mana? Pak Fatus kenal? Orang mana dia? Jadi dalam bukunya restitusi,
structuring school, disiplin. Ya, jadi menerangkan bahwa guru ini, kita ini sebenarnya perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kemudian apakah sudah efektifkah kita mengelola kelas? Kemudian apakah berpusat pada peserta didik, memerdekakan, memandirikan murid? Bagaimana atau mengapa gitu ya, dan seterusnya. Harus meninjau kembali. Nah, oleh karena itu ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan, yang diterapkan oleh guru. Bervariasi 5 posisi kontrol itu, ya. Nanti kita lihat seperti apa, gitu ya. Ada yang sebagai penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang memposisikan diri sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada yang juga sebagai manajer, gitu ya. Next. Nah, seperti apa sih posisi kontrol ini? Yang pertama, kita sebagai guru memposisikan diri sebagai penghukum. Tadi kan hukuman sebenarnya tidak boleh, gitu ya. Nah, ini adalah level terendah sebenarnya. Posisi kita sebagai guru untuk menangani sebuah permasalahan. Jadi sebagai seorang penghukum, ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, baik dimarahi, gitu ya, maupun fisik tadi, disuruh lari, disuruh jalan jongkok dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang menjalankan posisi penghukum ini akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah, biasanya begini, karakter guru yang biasanya menggunakan hukuman itu biasanya begini, nadanya suaranya tinggi, dengan nada suara yang tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya, matanya melotot, ya. Matanya melotot, nada suaranya tinggi. Kemudian jarinya menunjuk-nunjuk, menghadap. Kamu ini, gitu ya. Nah, terlambat lagi, gitu ya. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Gitu. Biasanya begitu. Itu kalau verbal. Biasanya kalau secara fisik, pusat 200. Nah, kemudian, kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Misalkan dikasih pengumuman, kira-kira bagaimana perasaan murid? Gimana? Tidak senang, marah, sedih. Jadi kemungkinan marah kemudian, sehingga timbul rasa dendam sampai sebegitunya, gitu ya. Kemudian bahkan sampai bersifat agresif, ya. Jadi sampai bisa jadi sesudah kembali duduk yang datang terlambat tadi misalkan, itu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena marah. Kemudian lebih buruk lagi, sepulang sekolah, wah ini ada sepedanya Pak Matus ini, digembosin gitu, atau dicoret-coret mobilnya, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Next, sebagai pembuat rasa bersalah. Kita tanpa kita sadari sebenarnya kita pernah memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Apa sih pembuat rasa bersalah? Nah, posisi ini guru biasanya akan bersuara lebih lembut, gitu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini biasanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya gitu. Kalau ada pelanggaran, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Biasanya agak sedikit lembut. Basi. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ketahuan misalkan rokok dan sebagainya, gitu ya. Berkelahi, kan ada ya, misalkan berkelahi langsung dihukum atau langsung. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ini levelnya agak naik sedikit, gitu ya.
Jadi memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kalau murid sudah merasa bersalah gitu ya, merasa bersalah jadinya kemudian nada suaranya membelas, halus, sedih gitu. Bahasa tubuhnya merapat pada anak biasanya gitu. Kemudian bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Gimana? Kira-kira hasilnya gimana? Murid kalau ditegur itu kira-kira gimana? Jadi Diam. Sedih gimana? Karena merasa mengecewakan orang lain gitu ya. Karena merasa bersalah ya. Biasanya merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya, sehingga dia akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Secara psikologis dampaknya itu akan dapat lebih berbahaya, gitu ya. Kadang-kadang begitu, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Ya, tidak seperti murid dan tidak seperti murid pada saat dihukum, gitu ya. Murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, gitu ya. Murid yang diperlakukan secara merasa bersalah itu akan tertanam di dalam dirinya, di dalam perasaannya. Kalau yang dihukum, dia akan bisa menumpahkan kekesalannya, kemarahannya. Gitu ya. Nah, jadi sehingga murid yang tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, tiba-tiba suatu saat, gitu ya. Tiba-tiba suatu saat, dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini efek psikologis. Jadi, next. Nah, sekarang memposisikan diri sebagai teman. Ya. Jadi, bagaimana memposisikan diri sebagai teman? Guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, baik secara verbal maupun secara fisik tadi, gitu ya. Akan tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, gitu ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi posisi teman ini biasanya menggunakan umur, gitu ya. Jadi memposisikan diri kita sebagai teman. Ini pun juga ada dampak negatifnya, ya. Jadi misalkan begini biasanya, ayo bantulah bagi bapak ya, gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, sambil diajak guyon dan sebagainya, gitu ya. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, gitu ya, maka sang murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Jadi efeknya kalau suatu saat kita tidak membantu sang anak yang melakukan pelanggaran, itu efeknya anak tersebut akan merasa kecewa, gitu ya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, macam-macam. Kalau ada yang memposisikan diri sebagai teman, murid tersebut akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut akhirnya. Jadi nadanya biasanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, gitu ya, mata dan senyum jenaka, gitu ya. Nah, kira-kira murid kalau diperlakukan seperti ini, kira-kira perasaannya bagaimana? Efeknya bisa sampai lama, gitu ya. Kira-kira seperti apa? Kalau diperlakukan gurunya sebagai teman, kira-kira begitu. Akan merasa senang, gitu ya, dan akrab dengan guru tersebut. Dan ini ada terjadi, kan gitu ya. Karena tergantung siswa dan tergantung budaya di masyarakat. Iya, betul. Jadi tetap ada batasannya, tetap
efek yang tidak baik, gitu ya. Kemudian termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya dan sebagainya, gitu ya. Next. Nah sekarang yang keempat sebagai pemantau. Jadi kita itu ada yang memposisikan diri sebagai pemantau. Seperti apa sih pemantau? Jadi mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi apa yang sudah dijelaskan Pak Biki. Jadi sebagai pemantau, gitu ya. Misalkan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya ini, peraturannya apa? Gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu ya. Jadi sebagai pemantau, gitu ya. Nah, suaranya apa? Data, bahasa tubuh yang formal. Walaupun kita dekat sama siswa yang melakukan pelanggaran, tapi kita bisa memposisikan diri, memisahkan diri, bisa memposisikan diri. Gitu, misalkan begini, ada dialog antara Pak Guru sama Adi. Gitu ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat sudah 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah ya benar, jadi nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi ini levelnya sudah tinggi, gitu ya, sebagai pemantau. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi, kemudian yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru itu tidak menunjukkan emosinya, gitu ya. Next. Nah, ini adalah level tertinggi yang paling baik. Idealnya kita sebagai pendidik harus berlatih sebagai manajer, gitu ya. Memposisikan diri kita sebagai manajer. Seperti apa sih manajer? Gitu ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, bersama-sama dengan murid. Jadi ada kedua belah pihak, gitu ya. bukan ini, gitu ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, bukan pada membuat konsekuensi, akan tetapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer dia akan memposisikan diri sedikit levelnya di atas daripada pemantau tadi, gitu ya. Biasanya begini ngomongnya, apa yang kita yakini, gitu ya. Kembali ke keyakinan kelas tadi, misalkan ada yang melanggar. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Gitu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini adalah posisi manajer. Di mana posisi inilah murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan nah, kira-kira bagaimana perasaan murid apabila diperlakukan seperti ini? Kira-kira seperti apa? Bagaimana? Bahagia. Karena merasa diajak berkolaborasi, tidak sepihak, gitu ya. Jadi pada posisi manajer, guru karena mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya, maka sang murid ini selain mendapatkan pengakuan, penghargaan, dihormati, juga dihargai, ya. Itu teman-teman sekalian. 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik, ya. Jadi levelnya, idealnya kita itu adalah memposisikan diri sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, next.
menjadi rangkuman dari apa yang sudah kita bicarakan, bahwa sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini adalah posisinya faktor eksternal, gitu ya. Kontrolnya dari luar yang sudah disampaikan Pak Fikri tadi, ya. Jadi sehingga menjadikan identitas gagal. Nah, kemudian identitas yang berhasil dan sukses kontrol dari luar juga sebenarnya itu sebagai teman dan pemantau, gitu ya. Yang paling sukses itu adalah kontrol diri, sehingga siswa itu akan tumbuh dari dalam dirinya sendiri untuk sadar akan perilakunya, sehingga tidak akan mengulangi permasalahan yang next. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan. Tadi sudah selesai. Next. Nah, baik. Sebelum ke ini ya Bapak Ibu, sebelum ke materi selanjutnya, ini ada 4 kasus, teman-teman sekalian. Coba kita menganalisa kasus tersebut, tapi kita bentuk dalam kelompok, gitu ya. Siap? Ya. Siap. Oke. Sekarang ini ada 4 kasus, sehingga kalau di sini ada 12 orang ya. 12 orang, ada 4 kasus, sehingga saya minta 3 orang untuk membentuk kelompok, gitu ya. Mau milih sendiri kelompoknya apa saya tunjuk? Ada 4 kasus, tolong ditelaah. Tolong ditelaah. Kemudian dari kasus tersebut ada beberapa pertanyaan, gitu ya. Nah, dari pertanyaan tersebut silahkan nanti dianalisa, ya. Waktunya saya beri waktu 5 menit ya, 5 menit cukup ya. Oke. Saya pengen lihat jawaban. Pengen hasil analisa dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Pak Dutu, Bu Soraya, Pak Binti, gambaran kasusnya seperti apa? Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya itu dijawab seperti apa? Monggo, Pak. Masuk ya? Langsung Pak, monggo. Oke. Gambaran saja Pak, intinya. Intinya putranya Pak Wendy ini baru terlambat. Karena Sabrina ini. Pakai jet ya. Jadi ada siswa datang sekolah terlambat, terburu-buru, kemudian sepatunya tidak sesuai aturan. Kemudian oleh guru dimarahi dengan dihukum tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah atau di depot. Kemudian kemudian dari kasus tersebut Sabrina dengan berat hati mencopot sepatu dan memberikan kepada Pak dan seharian tidak menggunakan sepatu. Dalam kasus ini posisi yang diambil Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya adalah ketika Pak Lukman tidak mau tahu dengan alasan yang diberikan oleh Sabrina. Pertanyaan kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakan yang harusnya diajukan kepada Sabrina? Yang harus dilakukan oleh Pak Lukman paling tidak pertanyaannya mengapa terlambat, naik apa ke sekolah, mana rumahnya. Baik Pak, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi dari hasil analisa kelompok 2 bahwa Pak Lukman tadi
itu memberikan hukuman terhadap Sabrina, gitu ya. Jadi posisi kontrolnya ada di sebagai penghukum, betul. Jadi begitu. Kemudian seandainya Pak Lukman itu memposisikan diri sebagai manajer, gitu ya, gitu ya Pak. Iya. Jadi bagaimana, gitu ya, sikapnya Pak Lukman terhadap Sabrina? Seharusnya bagaimana Pak tadi? Nah, paling tidak Ditanya terlebih dahulu. Alasannya kenapa, gitu ya. Kemudian kalau sudah Sabrina mengomongkan alasannya, maka diajak bersama-sama mencari solusi, gitu ya. Cari solusinya seperti apa. Jadi ada dua belah pihak, gitu ya. Seharusnya begitu. Itu ya teman-teman sekalian ya. Itu jawaban dari kelompok 2. Oke, satu lagi dari kelompok berapa ini? 3. Oke, secara garis besar kasusnya seperti apa? Diceritakan singkat saja. Kemudian pertanyaannya. Oke. Ini kasusnya ada siswa yang selalu malas-malasan di kelas, tidur dan tidak pernah memperhatikan pelajaran. Jadi sehingga kalau diminta untuk maju, dia tidak bisa menjawab dan melaksanakan. Kasusnya seperti itu. Nah, jadi di sini guru bertindak sebagai pembuat orang bersalah. Kemudian kalau dilihat dari kasusnya, maka kebutuhan dari siswa tersebut adalah kasih sayang, perhatian. Kemudian solusinya jika kita menjadi atau menemukan kasus seperti itu, mungkin kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi bertanya kemudian memberikan apa ya, gambaran bahwa apa yang dilakukan ini akan menimbulkan dampak seperti ini ke depannya, sehingga siswa diharapkan pada permasalahan kejadian begini maka konsekuensinya mungkin. Baik, terima kasih Bu. Dari kelompok 3 sudah analisanya sudah bagus ya. Saya rasa kelompok yang lain juga sudah Mari kelompok 1. Oke, terima kasih. Itu tadi pembahasan yang kelima. Ya, jadi saya lanjutkan dengan pembahasan yang terakhir ya. Saya singkat saja ya karena waktunya ini ya. Nah, sekarang restitusi, segitiga restitusi, gitu ya. Lebih dalam lagi bagaimana kita melakukan restitusi terhadap siswa yang bermasalah, gitu ya. Apa sih segitiga restitusi itu? Tadi kan ada hukuman, ada penghargaan, yang terakhir adalah restitusi. Ya, restitusi itu adalah suatu metode yang dikembangkan bagaimana anak ini tidak melakukan kesalahan yang sama, tetapi dari faktor intrinsik, dari faktor internalnya, gitu ya. Nah, tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, apa sih menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu adalah bagaimana kita membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menjadi positif terhadap dirinya. Harus menstabilkan identitas. Misalkan begini, guru itu berkata berbuat salah itu hal yang wajar, gitu ya, manusiawi. Jadi, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Ini menstabilkan identitas dulu. Kalau misalkan ada anak yang nakal atau melanggar, gitu, terlambat, gitu ya. Jadi biasanya kata-katanya seperti itu. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Setiap manusia pasti punya salah, gitu ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu, jadi kita itu tidak tertarik bagaimana mencari atau siapa yang salah, gitu ya, siapa yang benar, gitu ya. Akan tetapi bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan, gitu ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Jadi kata-kata itu menstabilkan identitas. Ya. Next. Nanti kita akan praktek, gitu ya, sesuai dengan kelompoknya ini ya. Jadi tidak perlu dirubah karena ini sudah
kelompoknya. Ya. Kemudian validasi kebutuhan. Apa sih validasi kebutuhan? Jadi membantu murid mengenali basic need-nya atau kebutuhan dasarnya tadi. Ya. Jadi yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan kita bawa ke sana dulu ya. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Misalkan power, freedom, love and belonging, fun, survival, yang kelima tadi, 5 kebutuhan dasar. Nah, biasanya kata-katanya begini tahapannya. Validasi kebutuhan. Setelah anak itu distabilkan identitasnya, tidak apa-apa, itu wajar. Jadi tidak langsung dihukum atau tidak dikasih penghargaan, tapi kita ajak bicara, kita sentuh hatinya. Ya. Itu intinya restitusi. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, ya. Tapi kamu tidak melakukan. Jadi kata-katanya itu apa namanya? Memvalidasi kebutuhannya. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain dan sebagainya? Itu contoh saja. Ya. Next. Nah, ini adalah tahapan terakhir di dalam segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah dibuat keyakinan keras misalnya, kesepakatan, kemudian kesepakatan tadi itu kan sudah diketahui oleh murid-murid kita semua, gitu ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi dan seterusnya itu adalah menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini adalah intervensi 30 detik seperti segitiga restitusi yang perlu diterapkan. Next, langsung ke praktek aja. Nah, refleksi, muncul kata-kata refleksi. Ya, mana tukang pijatnya? Dari itu tadi semua. Ya. Sebelum kita ke refleksi, kembali lagi. Oke. Sekarang begini, Bapak Ibu, kalau misalkan ada siswa yang terlambat datang, ya, kita kan sudah mengetahui kebutuhan dasarnya, ya. Kemudian kita sudah tahu harus memposisikan diri seperti apa. Kemudian kita bagaimana harus memperlakukan siswa tersebut. Ya, kita praktekkan, ya, di dalam kelompok, gitu ya. Sebelum itu saya putarkan video. Videonya itu yang ini refleksi. Iya, ada di ini harusnya pulang lebih awal. Nah, ini video saya pada saat anak saya terlambat masuk. Ini suaranya nggak bisa ya. Ini ada siswa saya namanya Hadi Loh ikut terlambat. Biasanya langsung disuruh lari sama Pak Wendy. Enggak, Pak. Kita tidak boleh begitu kan? Tidak boleh ya. Itu contoh yang nggak boleh. Iya, sebelum ini insaf itu Pak. Karena ini sudah insaf. Jadi saya pakai prolog aja ya. Jadi saya suruh duduk aja, gitu ya. Nanti saya suruh duduk. Kemudian, nah ini yang penting. Ini adalah proses restitusi saya. Saya cari videonya dulu ya. Biar ada suaranya. Baik, ini video saya ya di YouTube ya. Tolong di subscribe. Share, komen, dan subscribe gitu ya. Jadi lumayan saya sudah ada 6.000 subscribernya berapa ya? 6.000. Nanti ada dari sini nambah ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 14 nanti. Sudah begini? Tidak ada suaranya?
dengan identitasmu tidak apa-apa, itu manusiawi, gitu ya. Saya juga, nah, tidak tahu ini, tapi kan tidak ada, tidak bisa. Jadi gitu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan juga dulu. Saya pada saat sekolah juga pernah terlambat dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu sudah tahu nggak kira-kira kelas baru apa, gitu ya. Nah, dijawab. Jadi belum pernah apa namanya, tidak boleh terlambat dan sebagainya, harus tanggung jawab. Keyakinan kelasnya disebutkan. Adi ini menyebutkan alasannya, ya Pak, tadi malam saya tidurnya jam 1 main game, itu apa masalahnya sudah, ya. Dicari sama-sama solusinya. Jadi intinya begitu. Nah, penanganan terhadap permasalahan yang ada di siswa tersebut. Bayangkan kalau pada saat itu langsung dihukum, sudah lari di lapangan basket 10 kali, memang dilaksanakan pada saat itu. Tapi besoknya itu akan membekas, bukan membekas baik, tapi membekas buruk di dalam diri. Pasti akan muncul kekecewaan, dendam seumur hidup. Bahkan sampai dia keluar dari sekolah, pasti ingat itu. Oh, ini Pak Wendy dulu, yang dulu saya, yang dulu nempelin saya dulu. Makanya saya tidak pernah lagi sekarang membentak anak-anak. Kemudian jewer, itu yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional kita. Ya katanya Mas Wiji tadi, Mas Nadiem, gitu ya. Nah ini pada saat praktek nggak bawa katopak, gitu. Nggak bawa katopak, gitu ya. Jadi saya restitusi juga. Nah gitu ya. Nah, baik, nanti untuk lebih jelasnya lihat di YouTube saya. Wah, sudah subscribe. Sudah selesai ya sekarang. Saya like dan comment. Gitu ya. Jadi itu teman-teman, harapannya adalah kita di dalam memperlakukan siswa yang melakukan pelanggaran adalah dengan cara restitusi. Kita ajak untuk dialog. Bukan di tempat sepi, di mana gitu. Saya yang jelas butuh keheningan, gitu ya. Nah, nanti bisa gunakan, ayo restitusi. Gitu ya, teman-teman sekalian, itu kiranya secara singkat saya jelaskan, saya paparkan. Saya dan Pak Yuki di sini selaku calon guru penggerak angkatan 9, di dalam tugas saya sebagai untuk melaksanakan tugas saya aksi nyata di modul yang pertama, Bapak Ibu. Saya perlu diketahui ada 3 modul, ini baru modul pertama, gitu ya. Nanti akan ada 2 modul lagi yang harus saya selesaikan. Jadi ya Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya, partisipasinya, mengikuti acara kegiatan ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi anak didik kita. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi diharapkan ke depan kita dapat merubah mindset kita untuk tidak lagi memberikan hukuman pada siswa, melainkan konsekuensi dan restitusi. Diharapkan juga ke depannya siswa dapat melaksanakan budaya positif di sekolah dengan motivasi dari dalam sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lalu diharapkan juga guru di SMK Negeri 1 Situbondo dapat memenuhi kebutuhan dasar siswa. Karena siswa memiliki keunikan yang berbeda, maka kebutuhan dasarnya juga berbeda-beda. Lalu guru diharapkan dapat menjadi posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa.
Baik, itulah tadi serangkaian acara kita hari ini. Acara selanjutnya marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Baik, saya sebagai pembawa acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.